Perkenalkan, saya Naila Primapsari dari kelas Zapota dengan NIM akhir 029. Di sini saya akan membuat video mengenai anatomi panggul dan juga anatomi kepala bayi untuk memenuhi tugas mata kuliah asuhan kebidanan pada persalinan. Anatomi kepala bayi terdiri dari frontal, parietal, temporal, dan juga oksipital. Di sini terdapat sutura frontalis yang merupakan pembatas antara tulang frontal. Kemudian di sini terdapat sutura sagittalis yang merupakan batas antara tulang parietal. Lalu terdapat sutura koronaria yang merupakan batas antara frontal dengan parietal. Lalu di sini ada sutura squamosa yang merupakan pembatas antara parietal dan juga temporal. Lalu yang terakhir ada sutura lamboidea yang merupakan batasan antara parietal dan juga oksipital. Selanjutnya ada ukuran-ukuran diameter kepala bayi. Yang pertama ada suboccipitobregmatica yang berukuran sebesar 9,5 cm. Lalu yang kedua ada fronto-oksipital yang berukuran sebesar 12 cm. Lalu yang ketiga ada mento-oksipital yang berukuran sebesar 13,5 cm. Lalu yang keempat ada submento-bregmatica yang berukuran 9,5 cm. Lalu yang kelima ada diameter biparietalis yang berukuran 9 cm. Lalu ada bitemporalis yang berukuran 8 cm. Selanjutnya ada ukuran melingkar pada kepala bayi. Yang pertama, suboccipitobregmatica sebesar 32 cm. Lalu yang kedua ada fronto-occipitalis sebesar 34 cm. Dan yang terakhir ada mento-occipitalis sebesar 35 cm. Pada panggul terdapat 4 bagian tulang, yaitu os coccae, lalu ada sacrum dan juga coccygeus. Os coccae ini terdiri dari 3 bagian tulang, yaitu ilium, ischium, dan juga pubis. Pada ilium terdapat bagian yang menebal yang disebut dengan crista iliaca. Lalu di sini terdapat tonjolan yang disebut dengan spina iliaca anterior superior. Lalu di bawahnya terdapat spina iliaca anterior inferior. Lalu di belakang crista iliaca ini juga terdapat tonjolan yang disebut dengan spina iliaca posterior superior dan juga spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya pada bagian belakang terdapat bagian cekung yang sangat dalam, ini disebut dengan incisura ischiadica major. Lalu di sini disebut dengan spina ischiadica. Kemudian cekungan yang kecil ini disebut dengan incisura ischiadica minor. Lalu pada os ilium ini terdapat lajur yang disebut dengan linea terminalis yang merupakan perbatasan antara panggul besar dan juga panggul kecil. Lalu di sini ada tulang yang berfungsi untuk menopang berat badan yang disebut dengan tuber ischiadicum. Lalu di sini ada lubang yang dinamakan dengan foramen obturatorium yang dibatasi oleh os pubis. Nah, di sebelah foramen obturatorium ini terdapat suatu cekungan yang dinamakan dengan acetabulum yang berfungsi sebagai mangkok sendi yang menghubungkan dengan tulang femur. Lalu tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior os pubis. Sedangkan tangkai kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut ramus inferior os pubis. Nah, ramus kiri dan kanan yang berbentuk segitiga ini dinamakan dengan arcus pubis. Nah, pada sakrum ini terdapat ruas-ruas yang memiliki 5 buah lubang. Lubang-lubang ini dinamakan dengan foramen sacralia anterior yang nantinya akan menghubungkan urat-urat dan juga syaraf. Lalu pada sakrum terdapat bagian yang menonjol yang disebut dengan promontorium. Selanjutnya pada bagian belakang ini terdapat bagian-bagian yang berduri yang dinamakan dengan crista sacralis. Lalu yang terakhir ini ada tulang coccygeus yang terdiri dari 3-5 ruas yang pada saat persalinan dia akan sedikit ke belakang. Tujuannya supaya pintu bawah panggul ini bertambah besar. Selanjutnya ada bagian-bagian panggul. Yang pertama ada pintu atas panggul. Pintu atas panggul ini terdiri dari promontorium, lalu tepi atas sayap sakrum, kemudian linea illuminata, dan tepi atas simpisis. Lalu ada conjugata vera dari tepi atas simpisis sampai promontorium yang berukuran
11 cm. Lalu ada konjugata diagonal dari tepi bawah simpisis sampai promontorium yang berukuran 11 cm dikurangi 1,5 cm. Lalu untuk ukuran melintangnya 12,5 sampai 13 cm, untuk ukuran serongnya 13 cm. Selanjutnya ada bidang luas panggul yang terdiri dari pertengahan tulang simpisis bagian dalam hingga pertengahan acetabulum ke pertemuan sakrum 2 dan 3. Nah, untuk ukuran muka belakangnya ini 12,75 cm, lalu untuk ukuran lintangnya ini 12,5 cm. Nah, selanjutnya ada bidang sempit panggul yang terbentuk dari simpisis bawah pubis ke spina ischiadica dan memotong 1-2 bagian pada ujung sakrum. Nah, untuk ukuran muka belakangnya ini 11,5 cm, untuk ukuran lintangnya 10 cm. Nah, ada diagonal sagital yang terbentuk dari sakrum dan pertengahan ischiadica yang berukuran 5 cm. Selanjutnya ada pintu bawah panggul yang terbentuk dari 2 buah segitiga. Segitiga yang pertama ini terbentuk dari tuber ischiadicum, lalu ramus inferior os pubis dan juga sudut arcus pubis. Begini. Lalu untuk segitiga yang kedua ini terbentuk dari tuber ischiadicum sampai ke ujung sakrum. Untuk ukuran muka belakang itu dari pinggir bawah simpisis sampai ujung sakrum berukuran 11,5 cm. Untuk melintang itu dari tuber ischiadicum berukuran 10,5 cm, kemudian dari ujung bawah simpisis sampai pertengahan ini terdapat diagonal sagital yang berukuran 7,5 cm, dan yang terakhir ada sudut arcus pubis sebesar 90 derajat. Nah, selanjutnya ada bidang-bidang panggul yang dibagi menjadi 4 bidang hot. Nah, bidang hot yang pertama itu dari pintu atas panggul, kemudian atas simpisis dan juga promontorium. Untuk hot 2 itu sejajar dengan hot 1 tapi setinggi tepi bawah simpisis. Begini. Nah, selanjutnya ada hot 3 yang sejajar dengan hot 1 dan 2 tapi setinggi dengan spina ischiadica. Selanjutnya yang terakhir ada hot 4 yang sejajar dengan hot 1, 2, dan 3 tetapi setinggi koksikis.